Get it when I get back. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih karena di sela-sela pekerjaan jenengan yang begitu padatnya masih berkenan untuk hadir dalam forum, dalam majelis ilmu diseminasi budaya positif. Bapak Ibu nggih. Ini adalah rangkaian dari program atau tugas saya di pendidikan guru penggerak pada modul 1.4, yaitu saya harus membagikan aksi nyata saya terkait dengan budaya positif yang saya terapkan di sekolah ini. Apa saja yang ada di dalam budaya positif, nanti akan saya jelaskan konsep-konsep apa saja. Sebelum itu, saya ingin membagikan kata-kata dari Ki Hajar Dewantara tentang arti kata merdeka. Ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini berkaitan dengan konsep kita tentang disiplin positif, Bapak Ibu nggih. Kita sebagai guru akan menerapkan disiplin positif. Salah satu konsep yang ada di dalam budaya positif itu adalah disiplin positif. Makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nanti akan berkaitan langsung juga dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi salah satu konsep yang ada di dalam budaya positif adalah disiplin positif. Kemudian yang kedua adalah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan dari ilusi kontrol. Bapak Ibu semuanya yang sudah berpengalaman di dalam hal pendidikan, terutama mengajar peserta didik atau murid-murid kita memiliki ilusi sebenarnya. Ilusi guru mengontrol siswa. Benarkah kita sebenarnya mengontrol siswa? Atau karena siswa itu yang mengontrol kita? Atau siswa itu memang sadar akan tindakannya dengan dirinya sendiri, tanpa harus kita kontrol. Yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah iya? Apakah ini hanya ilusi? Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya, yang keempat adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi-ilusinya. Ya, sebentar, enggak apa-apa. Baik. Nih, perubahan paradigma. Enggak apa-apa. Source detect sudah. Enggak. Sudah ya. Jadi gini, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, Bapak Ibu? Di dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, model berpikir menang kalah. Tetapi di dalam teori kontrol atau teori pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, sebentar. Biar muncul. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Jadi di dalam teori kontrol tidak ada menang kalah. Bapak Ibu guru bisa memberikan pandangan terhadap siswa-siswanya terkait bagaimana merubah perilaku siswa ini agar tidak menang kalah. Bapak Ibu tidak bisa sebenarnya mengontrol siswa. Hanya siswa itu yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Selanjutnya, kita sering kali kalau ada siswa salah itu kita menghukum. Kalau ada siswa yang mendapatkan prestasi, kita memberikan penghargaan.
sebenarnya penghargaan pun itu kita sebenarnya menghukum siswa. Maksudnya bagaimana? Mari kita lihat pada slide berikut ini. Signal kabel itu kudu kabel ini. Nah, sudah. Ya. Seperti yang saya katakan Bapak Ibu, sebenarnya kita memberikan penghargaan itu juga menghukum siswa ya. Kenapa? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman Bapak Ibu. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi siswa yang diberikan penghargaan itu akan bergantung kepada kita, ya. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alficon tahun 1993. 1. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan itu memang menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Lantas, selain memberikan penghargaan, apa langkah yang tepat kita sebagai pendidik jika ada siswa yang berprestasi atau berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang kita ajarkan? Kita memberikan apresiasi, ya. Apresiasi, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal juga. Beri pengakuan secara khusus, ya. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten, fokus terhadap pada proses. Selanjutnya, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ini, misalnya di dalam kalimat pembuka ketika jenengan mau mengapresiasi. Kemarin saya perhatikan, saya menghargai atau terima kasih untuk gitu. Nilai kebajikannya kita sebutkan, rasa empatimu besar sekali. Misalnya, Hasan, rasa empatimu besar sekali ya, gitu. Atau kepedulianmu, gitu. Terus rasa tanggung jawabmu, kita sebutkan nilai-nilai kebajikannya agar anak itu memahami, oh ada nilai yang sedang kita ajarkan gitu. Kemudian situasinya, misalnya pada saat menolong murid baru di kelas kita atau menolong temannya yang tidak membawa peralatan tulis. Misalnya kemudian situasinya lagi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu contoh-contoh dalam memberikan apresiasi kebajikan. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini ada satu tabel. Saya minta jenengan membedakan mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Sebelum nanti saya jelaskan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Oke, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut jenengan konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ada yang konsekuensi dan ada yang hukuman. Masih belum satu suara ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Mari kita bahas Bapak Ibu ya. Tidak, saya tidak akan memberitahu jawabannya. Mari kita bahas supaya nanti jenengan bisa berefleksi sendiri. Apakah jawaban jenengan tadi benar apa salah. Mari kita bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Ya, membuat anak sakit fisiknya maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Ya. Mungkin Bapak Ibu guru ketika sekolah dulu masih ingat salah satu Bapak Ibu guru yang killer ya, dan pernah kemudian menegur dengan cara yang tidak baik. Itu masih terngiang-ngiang, ingatannya jangka panjang sekali. Kemudian hukuman, anak membenci kedisiplinan. Ya, walaupun tujuannya Bapak Ibu guru baik, tetapi kalau caranya menghukum,
anak akan benci. Yang dibencinya bukan karena aturannya, tetapi karena personal Bapak Ibu sendiri. Kemudian hukuman bersifat paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Anak kalau sering dihukum, kemudian dia akan merasa, kalau di dalam sosiologi ada teori labeling. Kalau saya dicap nakal, maka saya kepalang tanggung, saya akan nakal juga, gitu. Ya. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak akan mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, bukan untuk waktu yang lama. Ini ya, ini saya sadur dari Restitution Dian Gosen, The Fifth Position of Control ya. Ini selanjutnya, selain ada hukuman dan ada konsekuensi, saya akan memperkenalkan konsep ya. Salah satu konsep yang juga ada di dalam budaya positif yaitu restitusi ya. Jadi ada alternatif selain hukuman, selain konsekuensi, ada alternatif yang lain yaitu konsep restitusi. Apa sih sebenarnya restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Jadi anak itu tidak dihukum, tidak diberikan konsekuensi, tapi mereka mendapatkan restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ada tabel perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, tetapi yang harus jenengan perhatikan adalah di atas ada identitas gagal dan identitas sukses. Ya, identitas sukses itu disiplin, ya. Ada dua konsep di situ yang diterapkan, yaitu konsekuensi dan restitusi. Maka untuk menciptakan disiplin positif, ya, atau budaya positif, kita harus menghilangkan yang namanya hukuman. Kita paling tidak bisa pada konsekuensi atau restitusi gitu. Ini perbedaannya ya. Di tabel ini bisa jenengan cermati. Selanjutnya, ciri-ciri 9 ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau hukuman jelas menebus itu. Kamu salah, kamu harus melakukan ini gitu. Restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian 3, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, Bapak Ibu. Di dalam restitusi dan hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu guru memiliki 5 posisi kontrol. Ini juga salah satu konsep yang ada di dalam budaya positif. Ya. Di sini di paling kiri sendiri ada penghukum. Itu adalah posisi kontrol yang paling rendah. Ya. Misalnya itu, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir siswa. Mungkin barangkali kita pernah bercela atau khilaf di kelas itu menyindir. Paling mentok itu menyindir biasanya. Ya. Kemudian kalau anaknya itu tidak merasa disindir, biasanya kita akan mengatakan sesuatu yang kasar gitu, yang menyakiti hati anak gitu ya. Itu penghukum, posisi kita penghukum. Naik sedikit lagi, naik levelnya, ada pembuat orang merasa bersalah. Posisi guru ya, naik sedikit lagi ada pembuat orang merasa bersalah. Berceramah biasanya, itu membuat orang bersalah. Atau mengatakan seharusnya kamu atau saya kecewa melihat kamu, itu membuat orang bersalah. Ada posisi, naik level lagi, ada posisi teman. Ya. Misalnya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya misal guru berkata, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah berkata gitu. Itu posisinya dengan sebagai teman ya, sebagai teman. Seolah-olah sebagai teman untuk kemudian
mengembalikan perilaku siswa yang salah ini ke dalam perilaku yang disiplin. Itu teman. Naik sedikit lagi, levelnya ada level pemantau. Ya, level pemantau itu ada peraturan yang harus ditaati. Jangan memantau, menyelesaikan diri. Siswa itu merasa diawasi, ya. Kemudian menghitung dan mengukur perilaku siswanya. Misalnya, ini ada murid, berapa banyak bintang yang harus diperoleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Itu jenengan biasanya ada nego, ya. Ketika jenengan berada pada posisi pemantau. Dan yang paling berada di level tertinggi, dalam 5 posisi kontrol itu adalah posisi manajer, ya. Posisi manajer ketika ada anak yang menyimpang atau identitas gagal, mereka tidak akan menghardik, ya. Mereka akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya. Tentunya pertanyaan-pertanyaan ini berkaitan dengan stimulus supaya siswa itu menyadari akan kesalahannya. Misalnya ini, guru berkata, apa yang kita yakini? Ini membuat siswa berefleksi kepada keyakinan atau aturan-aturan yang ada di dalam sekolah. Misalnya lagi, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Guru menawarkan, sehingga siswa tahu, oh ya, saya berada di posisi yang ini, maka saya harus mencari solusi untuk memperbaiki permasalahan saya. Ini 5 posisi kontrol ketika Bapak Ibu guru nanti menerapkan. Atau misalnya jenengan bisa berefleksi, sampai mana sih sebenarnya kita saat ini? Penghukumkah? Pembuat orang merasa bersalah? Teman, pemantau, atau kita sudah pada level yang tertinggi, yaitu sebagai seorang manajer. Ini gambaran budaya positif Bapak Ibu, ya. Di lapisan tengah ada lingkungan yang positif, kemudian ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Peraturan kelas itu berbeda dengan keyakinan. Keyakinan kelas dibuat memang seperti peraturan, tetapi keyakinan kelas harus dinyatakan di dalam kalimat yang positif. Tidak boleh dilarang menggunakan sandal jepit atau dilarang menggunakan Dilarang menggunakan HP ketika saat pelajaran. Maka kalau keyakinan kelas itu tidak boleh kalimatnya negatif, dilarang. Harus kalimat yang positif. Misalnya kita harus menghargai orang lain di dalam pembelajaran. Kita bertanggung jawab terhadap materi pelajaran yang disampaikan oleh, itu keyakinan kelas. Peraturan ya sama keyakinan kelas itu berbeda. Kalau keyakinan kelas itu kalimatnya positif, ya. Kalau peraturan itu masih ada kalimat negatif. Kemudian keyakinan kelas itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ini contoh keyakinan kelas yang ada di slide ini. Selanjutnya ya ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, lintas suku bangsa, agama maupun latar belakang. Semua orang meyakini nilai-nilai itu baik. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ya. Ini William Glasser. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Ini yang saya maksud sebagai perubahan paradigma tadi. Sebenarnya siapa sih yang mengontrol siswa, atau siswa itu mengontrol dirinya sendiri? Atau tidak jauh-jauh kita. Sebenarnya kita itu dikontrol apa? Kita mengontrol diri kita sendiri. Ya. Nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Ya. Salah satu dimensinya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ketika ada siswa dengan identitas gagal, maka kita bisa melakukan salah satu konsep yang ada di dalam budaya positif, yaitu segitiga restitusi. Ya. Ini tadi, bagaimana cara melakukan restitusi? Ini dengan cara, instrumennya adalah segitiga restitusi. Ini. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini kan, misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Kemudian validasi kebutuhannya, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, ini ada salah satu contoh video yang sudah saya buat terkait dengan ini saya itu aja. Saya akan membagikan bagaimana saya
melakukan segitiga restitusi. Atau ini aja dulu Bapak Ibu. Saya buatkan keyakinan kelasnya dulu. Saya sampaikan ini keyakinan kelas. Ini suara apa? Oh, es krim. Ini. Ini proses ketika saya membuat keyakinan kelas di salah satu kelas. Mungkin Bu Frida tidak asing dengan siswanya. Tak delok kamera. Agak. Assalamualaikum warahmatullahi Loh, wabarakatuh. Ya, Cinta, silakan. Keyakinan kelas adalah semangat kelas. Ya, bagus sekali Cinta. Ada yang tahu lagi enggak apa itu keyakinan kelas? Ya, silakan Roza. Adalah bagus sekali Roza. Keyakinan kelas itu kurang. Ya, selain Roza sama Cinta adalah juga yang mau berpendapat. Apa? Ya, Reza, apa itu keyakinan kelas? Ya, bagus sekali. Anak setelah tadi yang sudah diberikan oleh kita, diberikan oleh Roza, diberikan oleh Reza, ya, kita hari ini akan membuat sebuah keyakinan kelas, ya, secara bersama-sama. Kalian boleh menggunakan pendapat apa saja. Nanti keyakinan kelas yang akan kita buat untuk memandu jalannya pembelajaran kita selama 1 semester. Keyakinan kelas nanti akan kita kuatkan dengan nilai-nilai kebajikan supaya terdorong karakter profil pelajar Pancasila yang terbentuk. Itu ya anak-anak, paham ya? Baik, nanti satu persatu akan saya tunjuk ya untuk menuangkan kesepakatan kelas itu papan tulis yang ada di depan. Baik anak-anak, ya, kalian tadi sudah menuangkan keyakinan kelas ya. Ini apa? Gambar-gambarnya ketika siswa menuangkan keyakinan kelas, Bapak Ibu, dalam papan tulis. Saya bukakan drive saya. Ini nanti enggak saya hapus boleh. Iya. Ini siswa ketika saya suruh membuat keyakinan kelas, mereka menuangkan kalimat-kalimat positif yang ada di dalam. Nah, ini contohnya. Mereka secara bergiliran membuat. Ya, ini karena masih belajar, masih ada beberapa siswa yang membuat kalimat. Ya, ini Bapak Ibu ya. Ini foto-fotonya ketika saya membuat. Sehingga saya mengakhiri sesi seperti ini mungkin. Persatu tadi sudah menuangkan, ada yang menyatakan bahwa kesepakatannya datang tepat waktu. Yang kedua, jarang mengganggunya ya atau membuli. Saya sangat setuju dengan nilai itu. Kemudian berbicara sopan. Yang keempat, menghargai pendapat teman. Dan yang terakhir tadi menentukan tepat. Ya. Saya berharap kesepakatan ini menjadi sebuah keyakinan kelas kita ya selama mendapatkan pelajaran dari saya. Dan saya berharap dengan keyakinan kelas ini kalian bisa menumbuhkan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila sehingga akan memperoleh kualitas pendidikan yang lebih. Baik Bapak Ibu, itu yang apa? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu harus disepakati oleh semuanya. Ketika ada salah satu siswa yang kemudian melanggar keyakinan kelas itu, maka kita kalau menerapkan atau belajar menerapkan 5 posisi kontrol tadi ya, kita misalnya menerapkan posisi manajer dan mencoba
ya, memperbaiki identitas yang gagal pada siswa, kita bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Ya. Ini contoh yang sudah saya lakukan ketika menerapkan segitiga restitusi. Jadi ini ada 2 kasus, ya, ada 2 kasus siswa yang terlambat. Saya cepatkan aja ya. Ngobrol saat guru menjelaskan materi. Ya. Kasusnya seperti ini. Di pagi yang cerah di SMA Negeri 1 Weringanom, bla 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 itu ya tadi. Kurang lebih ketika ada situasinya seperti ini. Nah ini menstabilkan identitas. Kurang keras ya Bapak Ibu. Iya. Ya, setelah menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah. Jadi kata-kata yang kita pilih untuk melakukan segitiga restitusi ini harus dipilih, benar-benar dipilih gitu ya. Supaya tidak menyakiti hati anak, kemudian mendorong anak untuk sadar atas kesalahannya gitu. Kemudian memberikan apa ya? Pilihan anak itu untuk memperbaiki kesalahannya. Ya ini menanyakan keyakinan. Kasus kedua terlambat hadir saat pembelajaran. Ya. Iya, karena musim kemarau ini, jadi paginya cerah. Mas Happy nih yang nyuting. Ya, ini menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas ini ya, yang berdasar pada nilai-nilai tadi, nilai-nilai kebajikan. Oke. Jadi siswa itu kalau kita menerapkan keyakinan kelas itu mereka juga ketika kita menerapkan segitiga restitusi itu mereka tidak merasa terintimidasi. Seperti ini Laila memberikan tanggapan, saya merasa senang sekali walaupun saya telah melakukan kesalahan, tapi Pak Edo tidak marah-marah. Beliau meyakinkan saya untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga saya tidak merasa tersudut saat melakukan kesalahan. Malahan Pak Edo mengingatkan lagi keyakinan kelas yang dibuat dahulu. Itu. Jadi siswa tidak merasa terintimidasi. Ya. Jadi itu Bapak Ibu terkait dengan budaya positif ya. Yang unsur-unsurnya ada tadi perubahan paradigma, disiplin positif, 5 posisi kontrol ya. Kemudian hukuman, konsekuensi dan restitusi dan yang terakhir adalah melakukan segitiga restitusi. Jadi berkaitan langsung juga dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi salah satu konsep yang ada di dalam budaya positif adalah disiplin positif. Kemudian yang kedua adalah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan dari ilusi kontrol. Bapak Ibu semuanya yang sudah berpengalaman di dalam hal pendidikan, terutama mengajar peserta didik atau murid-murid kita memiliki ilusi sebenarnya. Ilusi guru mengontrol siswa. Benarkah kita sebenarnya mengontrol siswa? Atau karena siswa itu yang mengontrol kita? Atau siswa itu memang sadar akan tindakannya dengan dirinya sendiri, tanpa harus kita kontrol. Yang kedua bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah iya? Apakah ini hanya ilusi? Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya, yang keempat adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi-ilusinya. Ya, sebentar, enggak apa-apa. Baik. Nih, perubahan paradigma enggak apa-apa. Source detect sudah. Enggak. Sudah ya. Jadi gini, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, Bapak Ibu?
Di dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, model berpikir menang kalah. Tetapi di dalam teori kontrol atau teori pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, sebentar. Biar muncul. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Jadi di dalam teori kontrol tidak ada menang kalah. Bapak Ibu guru bisa memberikan pandangan terhadap siswa-siswanya terkait bagaimana merubah perilaku siswa ini agar tidak menang kalah. Bapak Ibu tidak bisa sebenarnya mengontrol siswa. Hanya siswa itu yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Selanjutnya, kita sering kali kalau ada siswa salah itu kita menghukum. Kalau ada siswa yang mendapatkan prestasi, kita memberikan penghargaan. Sebenarnya penghargaan pun itu kita sebenarnya menghukum siswa. Maksudnya bagaimana? Mari kita lihat pada slide berikut ini. Signal. Kabel itu kudu kabel. Nah, sudah. Ya. Seperti yang saya katakan Bapak Ibu, sebenarnya kita memberikan penghargaan itu juga menghukum siswa ya. Kenapa? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman Bapak Ibu. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi siswa yang diberikan penghargaan itu akan bergantung kepada kita, ya. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alficon tahun 1993. Satu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan itu memang menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Lantas, selain memberikan penghargaan, apa langkah yang tepat kita sebagai pendidik jika ada siswa yang berprestasi atau berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang kita ajarkan? Kita memberikan apresiasi, ya. Apresiasi, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal juga. Beri pengakuan secara khusus, ya. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten, fokus terhadap pada proses. Selanjutnya, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ini, misalnya di dalam kalimat pembuka ketika jenengan mau mengapresiasi. Kemarin saya perhatikan, saya menghargai atau terima kasih untuk gitu. Nilai kebajikannya kita sebutkan, rasa empatimu besar sekali. Misalnya, Hasan, rasa empatimu besar sekali ya, gitu. Atau kepedulianmu, gitu. Terus rasa tanggung jawabmu, kita sebutkan nilai-nilai kebajikannya agar anak itu memahami, oh ada nilai yang sedang kita ajarkan gitu. Kemudian situasinya, misalnya pada saat menolong murid baru di kelas kita atau menolong temannya yang tidak membawa peralatan tulis. Misalnya kemudian situasinya lagi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu contoh-contoh dalam memberikan apresiasi kebajikan. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini ada satu tabel. Saya minta jenengan membedakan mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Sebelum nanti saya jelaskan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Oke, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut jenengan konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ada yang konsekuensi dan ada yang hukuman. Masih belum satu suara ya.
Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Mari kita bahas Bapak Ibu ya. Tidak, saya tidak akan memberitahu jawabannya. Mari kita bahas supaya nanti jenengan bisa berefleksi sendiri. Apakah jawaban jenengan tadi benar apa salah. Mari kita bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Ya, membuat anak sakit fisiknya maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Ya. Mungkin Bapak Ibu guru ketika sekolah dulu masih ingat salah satu Bapak Ibu guru yang killer ya, dan pernah kemudian menegur dengan cara yang tidak baik. Itu masih terngiang-ngiang, ingatannya jangka panjang sekali. Kemudian hukuman, anak membenci kedisiplinan. Ya, walaupun tujuannya Bapak Ibu guru baik, tetapi kalau caranya menghukum, anak akan benci. Yang dibencinya bukan karena aturannya, tetapi karena personal Bapak Ibu sendiri. Kemudian hukuman bersifat paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Anak kalau sering dihukum, kemudian dia akan merasa, kalau di dalam sosiologi ada teori labeling. Kalau saya dicap nakal, maka saya kepalang tanggung, saya akan nakal juga, gitu. Ya. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak akan mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, bukan untuk waktu yang lama. Ini ya, ini saya sadur dari Restitution Dian Gosen, The Fifth Position of Control ya. Ini selanjutnya, selain ada hukuman dan ada konsekuensi, saya akan memperkenalkan konsep ya. Salah satu konsep yang juga ada di dalam budaya positif yaitu restitusi ya. Jadi ada alternatif selain hukuman, selain konsekuensi, ada alternatif yang lain yaitu konsep restitusi. Apa sih sebenarnya restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Jadi anak itu tidak dihukum, tidak diberikan konsekuensi, tapi mereka mendapatkan restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia. Ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ada tabel perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, tetapi yang harus jenengan perhatikan adalah di atas ada identitas gagal dan identitas sukses. Ya, identitas sukses itu disiplin. Ya, ada 2 konsep di situ yang diterapkan, yaitu konsekuensi dan restitusi. Maka untuk menciptakan disiplin positif ya atau budaya positif, kita harus menghilangkan yang namanya hukuman. Kita paling tidak bisa pada konsekuensi atau restitusi gitu. Ini perbedaannya ya. Di tabel ini bisa jenengan cermati. Selanjutnya ciri-ciri 9 ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau hukuman jelas menebus itu. Kamu salah, kamu harus melakukan ini. Restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian 3, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, Bapak Ibu, di dalam restitusi dan hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu guru memiliki 5 posisi kontrol. Ini juga salah satu konsep yang ada di dalam
budaya positif, ya. Di sini di paling kiri sendiri ada penghukum. Itu adalah posisi kontrol yang paling rendah, ya. Misalnya itu guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir siswa. Mungkin barangkali kita pernah bercela atau khilaf di kelas itu menyindir. Paling mentok itu menyindir biasanya, ya. Kemudian kalau anaknya itu tidak merasa disindir, biasanya kita akan mengatakan sesuatu yang kasar gitu, yang menyakiti hati anak gitu ya. Itu penghukum, posisi kita penghukum. Naik sedikit lagi, naik levelnya, ada pembuat orang merasa bersalah. Posisi guru ya, naik sedikit lagi ada pembuat orang merasa bersalah. Berceramah biasanya, itu membuat orang bersalah. Atau mengatakan seharusnya kamu atau saya kecewa melihat kamu, itu membuat orang bersalah. Ada posisi, naik level lagi, ada posisi teman. Ya, misalnya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya misal guru berkata, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah berkata gitu. Itu posisinya dengan sebagai teman ya, sebagai teman. Seolah-olah sebagai teman untuk kemudian mengembalikan perilaku siswa yang salah ini ke dalam perilaku yang disiplin. Itu teman. Naik sedikit lagi, levelnya ada level pemantau. Ya, level pemantau itu ada peraturan yang harus ditaati. Jangan memantau, menyelesaikan diri. Siswa itu merasa diawasi, ya. Kemudian menghitung dan mengukur perilaku siswanya. Misalnya, ini ada murid, berapa banyak bintang yang harus diperoleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Itu jenengan biasanya ada nego, ya. Ketika jenengan berada pada posisi pemantau. Dan yang paling berada di level tertinggi, dalam 5 posisi kontrol itu adalah posisi manajer, ya. Posisi manajer ketika ada anak yang menyimpang atau identitas gagal, mereka tidak akan menghardik, ya. Mereka akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya. Tentunya pertanyaan-pertanyaan ini berkaitan dengan stimulus supaya siswa itu menyadari akan kesalahannya. Misalnya ini, guru berkata, apa yang kita yakini? Ini membuat siswa berefleksi kepada keyakinan atau aturan-aturan yang ada di dalam sekolah. Misalnya lagi, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Guru menawarkan, sehingga siswa tahu, oh ya saya berada di posisi yang ini, maka saya harus mencari solusi untuk memperbaiki permasalahan saya. Ini 5 posisi kontrol ketika Bapak Ibu guru nanti menerapkan. Atau misalnya jenengan bisa berefleksi, sampai mana sih sebenarnya kita saat ini? Penghukumkah? Pembuat orang merasa bersalah? Teman, pemantau, atau kita sudah pada level yang tertinggi, yaitu sebagai seorang manajer. Ini gambaran budaya positif Bapak Ibu, ya. Di lapisan tengah ada lingkungan yang positif, kemudian ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Peraturan kelas itu berbeda dengan keyakinan. Keyakinan kelas dibuat memang seperti peraturan, tetapi keyakinan kelas harus dinyatakan di dalam kalimat yang positif. Tidak boleh dilarang menggunakan sandal jepit atau dilarang menggunakan HP ketika saat pelajaran. Maka kalau keyakinan kelas itu tidak boleh kalimatnya negatif, dilarang. Harus kalimat yang positif. Misalnya kita harus menghargai orang lain di dalam pembelajaran. Kita bertanggung jawab terhadap materi pelajaran yang disampaikan oleh. Itu keyakinan kelas. Peraturan ya sama keyakinan kelas itu berbeda. Kalau keyakinan kelas itu kalimatnya positif. Ya, kalau peraturan itu masih ada kalimat negatif, kemudian keyakinan kelas itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ini contoh keyakinan kelas yang ada di slide ini. Selanjutnya, ya ini, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, lintas suku bangsa, agama maupun latar belakang. Semua orang meyakini nilai-nilai itu baik. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ya. Ini William Glasser. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Ini yang saya maksud sebagai
perubahan paradigma tadi. Sebenarnya siapa sih yang mengontrol siswa, atau siswa itu mengontrol dirinya sendiri? Atau tidak jauh-jauh kita. Sebenarnya kita itu dikontrol apa? Kita mengontrol diri kita sendiri. Ya. Nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Ya. Salah satu dimensinya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ketika ada siswa dengan identitas gagal, maka kita bisa melakukan salah satu konsep yang ada di dalam budaya positif, yaitu segitiga restitusi. Ya, ini tadi bagaimana cara melakukan restitusi ini, dengan cara instrumennya adalah segitiga restitusi. Ini. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini kan, misalnya dengan pernyataan-pernyataan semacam itu. Kemudian validasi kebutuhannya, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, ini ada salah satu contoh video yang sudah saya buat terkait dengan ini saya itu aja. Saya akan membagikan bagaimana saya melakukan segitiga restitusi. Atau ini aja dulu Bapak Ibu. Saya buatkan keyakinan kelasnya dulu. Saya sampaikan ini keyakinan kelas. Ini suara apa? Oh, es krim. Ini. Ini proses ketika saya membuat keyakinan kelas di salah satu kelas. Mungkin Mbak Frida tidak asing dengan siswanya. Atau kalian tahu nggak apa itu keyakinan kelas? Tak ndelok kamera. Agak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cinta, silakan. Keyakinan kelas adalah semangat kelas. Ya, bagus sekali Cinta. Ada yang tahu lagi nggak apa itu keyakinan kelas? Ya, silakan Roza. Adalah, bagus sekali Roza. Keyakinan kelas itu kurang. Ya, selain Roza sama Cinta, adalah kita yang mau berpendapat. Apa? Ya, Reza, apa itu keyakinan kelas? Ya, bagus sekali. Anak-anak, setelah tadi yang sudah diberikan oleh kita, dan oleh Roza, dan oleh Rizka, ya, kita hari ini akan membuat sebuah keyakinan kelas, ya, secara bersama-sama. Kalian boleh makan pendapat apa saja. Nanti keyakinan kelas yang akan kita buat untuk memandu jalannya pembelajaran kita selama 1 semester. Keyakinan kelas nanti akan kita kuatkan dengan nilai-nilai kebajikan supaya terdorong karakter profil pelajar Pancasila yang terbentuk. Itu ya anak-anak, paham ya? Baik, nanti satu persatu akan saya tunjuk ya, untuk menuangkan kesepakatan kelas itu papan tulis yang ada di depan. Baik anak-anak, ya, kalian tadi sudah menuangkan keyakinan kelas ya. Ini apa? Gambar-gambarnya ketika siswa menuangkan keyakinan kelas, Bapak Ibu, dalam papan tulis. Saya bukakan drive saya. Ini nanti enggak saya hapus boleh. Iya. Ini siswa ketika saya suruh membuat keyakinan kelas, mereka menuangkan kalimat-kalimat positif yang ada di dalam. Nah, ini contohnya. Mereka secara bergiliran
membuat ya ini karena masih belajar masih ada beberapa siswa yang membuat kalimat. Ya, ini Bapak Ibu ya. Ini foto-fotonya ketika saya membuat. Sehingga saya mengakhiri sesi seperti ini mungkin. Persatu tadi sudah menuangkan, ada yang menyatakan bahwa kesepakatannya datang tepat waktu. Yang kedua, jarang mengganggunya ya atau membuli. Saya sangat setuju dengan nilai itu. Kemudian berbicara sopan. Yang keempat, menghargai pendapat teman. Dan yang terakhir tadi, menggunakan tepat. Ya. Saya berharap kesepakatan ini menjadi sebuah keyakinan kelas kita ya selama mendapatkan pelajaran dari saya. Dan saya berharap dengan keyakinan kelas ini kalian bisa menumbuhkan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila sehingga akan memperoleh kualitas pendidikan yang lebih baik. Bapak Ibu, itu yang apa? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu harus disepakati oleh semuanya. Ketika ada salah satu siswa yang kemudian melanggar keyakinan kelas itu, maka kita kalau menerapkan atau belajar menerapkan 5 posisi kontrol tadi ya, kita misalnya menerapkan posisi manajer dan mencoba ya memperbaiki identitas yang gagal pada siswa, kita bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Ini contoh yang sudah saya lakukan ketika menerapkan segitiga restitusi. Jadi ini ada 2 kasus ya. Ada 2 kasus siswa yang terlambat. Saya cepatkan aja ya. Ngobrol saat guru menjelaskan materi ya. Kasusnya seperti ini. Di pagi yang cerah di SMA Negeri 1 Wringnanom, bla 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 itu ya tadi. Kurang lebih ketika ada situasinya seperti ini. Nah ini menstabilkan identitas. Kurang keras ya Bapak Ibu. Iya. Ya, setelah menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah. Jadi kata-kata yang kita pilih untuk melakukan segitiga restitusi ini harus dipilih, benar-benar dipilih gitu ya. Supaya tidak menyakiti hati anak, kemudian mendorong anak untuk sadar atas kesalahannya gitu. Kemudian memberikan apa ya? Pilihan anak itu untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, ini menanyakan keyakinan. Kasus kedua terlambat hadir saat pembelajaran. Ya. Iya, karena musim kemarau ini, jadi paginya cerah. Mas Happy nih yang nyuting. Ya, ini menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas ini ya, yang berdasar pada nilai-nilai tadi, nilai-nilai kebajikan. Oke. Jadi siswa itu kalau kita menerapkan keyakinan kelas itu mereka juga ketika kita menerapkan segitiga restitusi itu mereka tidak merasa terintimidasi. Seperti ini Laila memberikan tanggapan, saya merasa senang sekali walaupun saya telah melakukan kesalahan, tapi Pak Edo tidak marah-marah. Beliau meyakinkan saya untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga saya tidak merasa tersudut saat melakukan kesalahan. Malahan Pak Edo mengingatkan lagi keyakinan kelas yang dibuat dahulu. Itu. Jadi siswa tidak merasa terintimidasi. Ya. Jadi itu Bapak Ibu terkait dengan budaya positif ya. Yang unsur-unsurnya ada tadi perubahan paradigma, disiplin positif, 5 posisi kontrol ya. Kemudian hukuman, konsekuensi dan restitusi dan yang terakhir adalah melakukan segitiga restitusi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Dari saya itu mungkin saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk melaksanakan untuk bertanya terkait materi ini.
Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketika kita mengarahkan siswa ke restitusi, itu tidak semua siswa itu paham atau menyadari kesalahannya. Kadang mereka malah berniat untuk mempermainkan guru. Nah, ketika kita sudah berusaha menjadi guru yang baik, manajer yang baik, membimbing mereka, mengarahkan mereka, tapi ternyata hasilnya tidak memuaskan. Malah mereka terkesan acuh, tidak peduli, ya yang penting saya jawab pertanyaan Bapak Ibu guru, alasan saya ini. Padahal mereka tahu bahwa tanggung jawab mereka itu sekolah itu harus tepat waktu, tapi begitu banyak alasan yang kita kadang tidak habis pikir. Bangun terlambat, entah apanya hilang atau apa itu selalu ada alasan dan anak yang terlambat adalah anak yang itu saja padahal kita itu sudah sering kali membimbing, sering kali memberikan arahan untuk berperilaku disiplin positif. Nah, bagaimana pendapat Pak Edo tentang hal ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lutfi atas pertanyaannya. Memang kita seringkali dihadapkan dengan problem-problem semacam itu ya. Anak tidak menyadari kesalahannya, anak kemudian mengulang-ulang lagi kesalahannya, sehingga timbul perasaan jengkel ya. Sebagai guru atau manusia yang normal, kita masih memiliki rasa jengkel itu ya. Ya, gini Bu Lutfi. Memang untuk restitusi ini gitu ya. Restitusi ini memang berdasar pada sebuah keyakinan gitu. Berdasar pada sebuah keyakinan kelas yang kita buat terlebih dahulu, yang sudah berjalan, yang sudah mapan prosesnya ya. Ada keyakinan yang kita buat bersama, prosesnya sudah mapan, baru kita bisa menerapkan restitusi ya, memberikan kesadaran, penguatan ya. Tetapi kalau memang ada siswa yang masih mengulang itu ya. Kalau di SMA mungkin kita punya konseling ya. Kita bisa melakukan konseling, bekerja sama atau berkolaborasi dengan guru BK. Jadi itu. Tapi kalau Bapak Ibu guru kemudian berefleksi diri membuat sebuah keyakinan kelas terlebih dahulu gitu. Mungkin siswa akan diingatkan lagi ketika melakukan kesalahan. Kamu sudah sesuai enggak dengan keyakinan kelas gitu ya. Memang tidak semudah kita menerapkan restitusi siswa itu berhasil ke dalam identitas yang berhasil, memang juga tidak semudah itu gitu, butuh proses yang diulang-ulang gitu. Terima kasih Bu Lutfi ya, pertanyaan yang sangat menarik menurut saya. Mungkin yang terakhir ya, Bapak Ibu ada umpan balik dari Pak Aan ya. Silakan Pak Aan mungkin memberikan umpan balik atas materi kita hari ini. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Edo kepada kami semua, sehingga kami pada siang hari ini bisa bersama-sama sehingga kami bisa bersama-sama di sini hadir untuk sama-sama menyaksikan terkait diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Bapak Ribut Ahmad Widodo selaku CGP Angkatan 10 SMA Negeri 1 Ringin Anom. Bapak Ibu sekalian, tadi kita juga sudah bersama-sama menyaksikan pemaparan dari Bapak Ribut Ahmad Widodo mulai dari tentang apa itu merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Terus tadi kita juga menyaksikan mengenai disiplin positif, lalu kita perubahan paradigma tentang ilusi-ilusi seorang guru, lalu juga tentang
bagaimana itu dihukum oleh penghargaan, terus bentuk program kebajikan, perbedaan hukuman dan konsekuensi, restitusi, serta posisi kontrol mulai dari penghukum hingga manajer, dan diharapkan kita sudah berada di posisi manajer, apalagi kita sudah memperoleh pemaparan materi dari Bapak Edo, apa itu bedanya penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, hingga manajer. Lalu tadi kita juga dihadapkan pada kasus seorang siswi, dan di mana tadi saya juga melihat Bapak Ribut Ahmad Widodo menyelesaikan kasus siswi tersebut menggunakan segitiga restitusinya juga urut sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di segitiga restitusi. Ke depan, Bapak Ribut Ahmad Widodo, perilaku sebagai seorang guru penggerak yang perlu Bapak Ribut Ahmad Widodo kembangkan lagi, yaitu mungkin semakin sering ya, teman-teman kita diajak berkolaborasi. Betul. Kita diajak berkolaborasi, terus ada diseminasi-diseminasi serupa di modul-modul lain dari program guru penggerak. Itu saja Bapak Ribut Ahmad Widodo terkait materi yang Bapak sampaikan pada siang hari ini. Ya, terima kasih Saudara Bapak Khairul Anwar ya, telah memberikan umpan balik atas kegiatan kita di siang ini ya. Saya begitu mengapresiasi Bapak Ibu guru yang bersedia hadir karena mungkin saya memahaminya dengan sibuk sekali ya, sehingga menyempatkan hadir untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang baru. Wawasan ini bukan kebenaran mutlak, Bapak Ibu masih bisa mengimprovisasi lagi ya dari materi-materi atau dari rekan-rekan guru yang lain. Itu dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada jenengan-jenengan. Saya akhiri dan saya tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.